Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali saudara dalam perenungan kita Disciple Learns tanggal 14 bulan 2 2025. Terus kita datang ke hadiratnya untuk kita mendengarkan firman-Nya pagi ini saudara, menguatkan kita. Saya percaya pagi ini waktu kita beraktivitas, kiranya Tuhan juga menuntun kita untuk menguatkan kita saudara, memberikan jalan keluar atas setiap kehidupan kita. Dengan firman-Nya kita percaya kita akan bertumbuh berbuah lebih lagi saudara. Pastikan firman-Nya itu buat hari ini sebelum kita diisi, untuk kita dikuatkan untuk melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari sebelumnya kita berdoa, kita minta tuntunan Tuhan berkata-kata di tengah kita saudara. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini, satu hari lagi Tuhan berikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, biarlah pagi ini kami boleh mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami Tuhan. Sebelum kami melakukan aktivitas kami rindu Tuhan Engkau taburi kami dengan firman yang sederhana. Biar kami terus dikuatkan melalui firman-Mu Tuhan. Kami percaya waktu kami penuh dengan firman-Mu, maka kami akan cakap, maka hikmat-Mu ada di tengah-tengah kami. Berbicara Roh Kudus dengan kami hanya di dalam nama Yesus Tuhan Mulia. Amin. Salam saudara, apa kabarnya pagi ini? Saya percaya Tuhan terus memberikan gairah, memberikan kesehatan buat setiap kita, kesegaran, kekuatannya melingkupi setiap kita saudara. Pagi hari ini firman Tuhan saat teduh saya saudara, Tuhan berikan ada satu waktu saya dalam doa saya saudara, Tuhan berikan tentang ilustrasi ada orang yang sementara melihat di cermin. Tapi saya lihat cerminnya saudara, bayangan daripada orang itu masih samar-samar saudara. Nah, waktu saya berdoa Tuhan ingatkan tentang ini saudara, bahwa mungkin sekarang pengenalan kita belum sempurna, masih berbayang saudara, masih samar-samar. Tapi waktu kita bersungguh hati terus mengenal Tuhan, maka kita akan melihat muka dengan muka. Maka cermin yang terbiaskan saudara, yang terrefleksi kembali itu akan terlihat dengan jelas saudara. Saya percaya pengenalan kita memang butuh proses, tapi saya percaya Tuhan akan bawa kita untuk mengenal Dia lebih lagi saudara. Pengenalan kita lebih lagi akan Dia saudara. Bahkan dikatakan kita akan melihat Dia muka dengan muka, artinya clear saudara. Kita melihat jelas dengan mata kepala kita sendiri saudara, bahwa Tuhan mengenal Tuhan itu saudara dikatakan. Dan pagi hari ini ada satu tema yang Tuhan berikan buat saya, dikatakan bahwa dari pengenalan yang samar kepada pengenalan yang lengkap saudara. Dahsyat. Dari pengenalan yang samar kepada pengenalan yang lengkap. Firman Tuhan yang melandasi buat bacaan kita saudara dikatakan di 1 Korintus 13 9 sampai 13, perikopnya tentang kasih saudara. Dan ayat yang ke-9, saya poin ini saudara saya ambil. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuatan kita tidak sempurna. Saya percaya selama kita masih ada di dunia ini saudara, saya percaya terus Tuhan mau pembaharuan pengertian kita, pengetahuan kita diperbaharui saudara. Dan saya percaya terus kita belajar bersama dengan Roh Kudusnya saudara. Yang 10, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ayat 11, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak ini. Ini adalah fase kehidupan yang memang kita mungkin akan lalui dan sudah dilalui saudara. Fase kanak-kanak, fase remaja, fase dewasa, fase tua saudara dikatakan. Dan dikatakan waktu biarlah ada masa fase kanak-kanak ini saudara, biar kita berpikir seperti kanak-kanak. Dikatakan kita merasa seperti kanak-kanak, tapi waktu kita sudah dewasa kita meninggalkan sifat kanak-kanak. Artinya ada pertumbuhan saudara, ada perkembangan dalam pengenalan kita saudara. Bukan hanya kita mau stay di kanak-kanak, tapi Tuhan mau kita untuk menjadi dewasa bersama dengan Tuhan saudara, mengalami pengenalan akan Tuhan lebih lagi, karakter yang diubahkan lebih lagi, tidak kanak-kanak, tapi kita mau berubah di dalam Tuhan. Ayat yang ke-12, karena sekarang kita melihat dengan cermin suatu gambaran yang samar-samar dikatakan, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Janji Tuhan buat setiap kita. Mungkin sekarang kita melihat, mungkin mengenal tidak sempurna saudara,
samar-samar, tapi nanti pada saatnya saudara kita akan melihat dia dengan muka demi muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Dan saya percaya ini saudara yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita saudara, bahwa dia akan mengenal kita. Kita pun akan mengenal dia dengan sempurna. Dengan apa saudara? Dengan kita bergaul karib dengan dia. Pastinya setiap pagi, setiap hari kita renungkan firman-Nya, mengenal dia lebih lagi, akan jalan-jalannya dalam kehidupan kita saudara. Gak lain saudara, mari kita ngalami proses ini saudara, untuk mengenal dia lebih sungguh-sungguh lagi. Dan poinnya saudara dikatakan terus yang ayat yang ke-13 demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Dan kasih adalah karakter dari Tuhan. Biarlah itu terus ada di dalam hidup kita. Karakter Kristus itu ada nyata dalam kehidupan kita saudara. Dan kapan bisa kita dapat melakukannya? Waktu kita terus tinggal dalam firman-Nya. Poinnya ayat yang 12 ini dikatakan saudara, karena sekarang kita melihat dengan cermin suatu gambaran yang samar-samar, dengan tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Dan biarlah kekristenan kita kekristenan yang bertumbuh saudara, kekristenan yang tidak stuck tapi terus bertumbuh untuk terus mengenal Tuhan saudara. Filipi 3 ayat 10 dikatakan, yang kukehendaki ialah, Paulus berkata, ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Dan saya percaya hari-hari ini mungkin kita mengalami ini saudara. Biarlah dikatakan persekutuan dalam penderitaannya. Mungkin hari-hari ini kita mengalami ini, tekanan, pergumulan saudara, ya, himpitan. Tapi Tuhan percaya dalam, ada satu hamba Tuhan, mungkin ada satu statement yang menyatakan bahwa waktu kita mengalami pergumulan, tekanan, adalah waktu yang terbaik untuk kita ketemu dengan Tuhan saudara. Bukan kita lari menjauh, tapi lari mendekat. Dan dikatakan mengenal dia dan kuasa kebangkitannya, di mana kita menjadi serupa dan segambar dengan dia dalam kematiannya saudara. Dan saya percaya ini yang Tuhan mau buat setiap kita Tuhan, teman-teman semua. Ayat 2 Petrus 3 ayat 18 juga dikatakan, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan juru selamat kita Yesus Kristus, baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan mau kita bertumbuh, dikatakan dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan, bertumbuh dalam pengenalan akan dia saudara. Efesus 4:13 menceritakan agak banyak nih saudara ayatnya, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dikatakan, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dan biarlah hari-hari ini kita menjadi dewasa, dipenuhi dengan karakter Kristus saudara. Saya percaya hari-hari ini ukuran kedewasaan bukan ditentukan dari banyaknya pelayanan kita, lamanya kita melayani, ya. Saya percaya ini kedewasaan penuh bicara tentang pertumbuhan karakter kita, pertumbuhan karakter yang selaras dengan Kristus saudara. Buah-buah roh ini yang penting, ya. Saya percaya ini yang Tuhan ingatkan hari-hari ini, biar kekristenan kita adalah kekristenan yang sehat, yang bertumbuh dewasa saudara. Tidak berkutat dengan sakit hati, tidak berkutat dengan kepahitan saudara, dengan iri hati, dengki saudara. Tapi kita memiliki kasih Kristus dalam kehidupan kita, bertumbuh saudara. Dan saya percaya bukan karena kita hebat, tapi kita mau belajar untuk kita dituntun, diperbarui hati kita, ya. Tidak menjadi orang yang pelit, tidak menjadi orang yang kikir. Dan saya percaya saya juga belajar saudara untuk mengasihi, memberi diri buat orang lain, berusaha saudara, selangkah demi selangkah. Saya percaya Kolose 1 saudara ayat yang ke-10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik, bertumbuh dalam pengetahuan yang benar dalam tentang Allah.
akhirnya adalah apa? Berbuah dalam segala pekerjaan yang baik, saudara, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Yang terakhir, Hosea 6 ayat 3, mari kita mengenal, berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang, dikatakan kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Dan saya percaya ini yang berkenan di hadapan Tuhan waktu kita lakukan, yaitu kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dikatakan waktu kita langkahkan kaki kita satu langkah ini, sudah, dia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim dan mengairi bumi. Jadikan kita bejana hati kita terus untuk ditaburi dengan pengenalan akan dia lebih lagi, saudara. Memberi diri untuk sungguh-sungguh, dikatakan untuk mengenal dia, untuk berusaha, saudara, untuk mengenal dia. Dan tema kita hari ini, saudara, ada beberapa makna yang Tuhan berikan buat saya, literatur yang ada. Dari pengenalan yang samar kepada pengenalan yang lengkap, dikatakan maknanya. Yang pertama, mengenai pengenalan Tuhan yang samar, yang pertama adalah pengenalan awal. Pengenalan Tuhan yang samar sering merupakan pengenalan awal kita terhadap Tuhan. Kita mungkin belum memahami sepenuhnya tentang Tuhan, tetapi kita telah merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Nah, ini yang penting. Waktu kita berusaha untuk mengenal dia, pengenalan awal ini, mungkin pengetahuan kita belum sempurna, belum dikatakan belum sepenuhnya memahami, tapi Tuhan bilang ada poinnya ini, saudara. Kita merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Itu yang dahsyat, saudara. Dan saya percaya bicara tentang kekristenan adalah hubungan dengan Tuhan. Kita merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Yang kedua, pengenalan melalui pengalaman, dikatakan. Saya percaya ada beberapa hidup kita ini akan mengalami pengalaman rohani bersama dengan Tuhan. Dikatakan pengenalan melalui pengenalan Tuhan yang samar seringkali diperoleh melalui pengalaman hidup kita. Kita mungkin telah mengalami kejadian-kejadian yang tidak dapat dijelaskan secara logika manusia kita, dan kita mulai menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja dalam hidup kita. Nah, ini percaya ini, saudara, bahwa seringkali kita mengalami kejadian-kejadian yang di luar logika kita, tapi kita mulai menyadari bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang bekerja di dalam hidup kita, dan kita harus percaya ini, saudara. Dan kita akan mengalami pengalaman-pengalaman di mana Tuhan akan menolong setiap kita, saudara. Kuasa supranatural itu masih ada menolong kita. Kebuntuan yang hari ini mungkin boleh terjadi, tapi harapkan ada jalan keluar atas itu, saudara. Dikatakan kekuatan yang lebih besar harus kita sadari bekerja dalam kita. Yang ketiga adalah pengenalan yang membutuhkan pembelajaran, dikatakan. Pengenalan Tuhan yang samar membutuhkan pembelajaran dan bertumbuh atau pertumbuhan rohani. Kita perlu terus mencari Tuhan, dikatakan. Dengan cara apa mencari Tuhan? Dengan kita setiap pagi seperti ini, kita ditaburi dengan firman yang sederhana. Mungkin bukan firman yang complicated, yang mungkin secara teologi ya mungkin. Tapi percaya kita waktu kita memahami secara sederhana, Tuhan akan tambahkan. Dan berikutnya, dan mempelajari firman-Nya untuk memperdalam pengenalan kita, saudara, terhadap dia. Saya percaya Tuhan akan menuntun setiap orang-orang yang rendah hati untuk ada di setiap jalan-jalannya dia, saudara. Kemudian yang kedua, makna rohani pengenalan Tuhan yang lengkap. Literatur yang saya cari juga, saudara. Yang pertama, pengenalan yang mendalam. Pengenalan Tuhan yang lengkap adalah pengenalan yang mendalam dan intim, saudara. Kita telah mengalami sepenuhnya tentang Tuhan dan telah mengalami hadiratnya dalam hidup kita secara langsung. Dalam konteks pengalaman yang mendalam ini, Tuhan mau lebih lagi tentang kita melekat kepada dia, saudara. Dikatakan pengenalan yang mendalam dan intim. Kita mencoba untuk memahami sepenuhnya tentang Tuhan dan mengalami hadiratnya secara langsung. Yang kedua, pengenalan melalui firman Tuhan. Pengenalan Tuhan yang lengkap diperoleh melalui firman Tuhan. Kita telah mempelajari dan memahami firman Tuhan secara mendalam, dan kita telah mengalami kekuatan otoritas firman Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita tenggelam dalam firman ini, saudara, maka kita
bukan hanya kita membaca merenungkan, tapi kita menghidupi firman itu, saudara. Kita menghidupi dengan kita memanifestasikan dalam kehidupan kita. Dikatakan firman Tuhan yang secara mendalam kita pelajari dan kita telah mengalami kekuatan dan otoritas firman itu, artinya firman itu hidup di dalam kehidupan kita. Saudara, dahsyat ini saudara. Waktu kita mengalami pengenalan Tuhan yang lengkap, waktu kita mengaplikasikan dan itu dinyatakan dalam kehidupan kita dan kita mengalami hal-hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah pengenalan yang menghasilkan perubahan. Pengenalan Tuhan yang lengkap menghasilkan perubahan dalam hidup kita. Kita telah mengalami transformasi rohani, perubahan terus diperbarui pertobatan dan telah menjadi orang baru di dalam Kristus. Sadar ini saudara bahwa waktu pengenalan kita terus menghasilkan perubahan dalam kehidupan. Kekristenan kita bertumbuh berbuah lebih lagi. Dan saya percaya ini transformasi rohani dan telah menjadi manusia baru dalam Kristus. Dan yang terakhir saudara, tentang proses menuju pengenalan Tuhan yang lengkap. Dan saya percaya ini Tuhan mau seperti tema kita pagi ini sudah tentang dari pengenalan yang samar kepada pengenalan yang lengkap. Dari pengenalan yang samar kepada pengenalan yang lengkap. Proses untuk menuju pengenalan Tuhan yang lengkap, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, gak lain yang mencari Tuhan saudara. Cari Tuhan saudara. Cari Dia setiap hari. Cari perkenannya dalam kehidupan kita. Proses menuju pengenalan Tuhan yang lengkap dimulai dengan mencari Tuhan. Dengan saat teduh kita pagi ini. Dengan memuji menyembah Dia. Memberikan waktu untuk kita korbankan pujian penyembahan buat Tuhan. Kita berdoa saudara. Kita perlu terus mencari Tuhan dan mempelajari firman-Nya untuk memperdalam pengenalan kita terhadap Dia. Dan pastikan tidak ada hari-hari yang hilang saudara dalam kehidupan kita. Hari-hari yang hilang bicara tentang apa? Waktu kita tidak ada di dalam Dia. Waktu hidup kita tidak dituntun. Waktu kita tidak mencari Dia dan merenungkan firman-Nya saudara. Dan saya percaya biarlah kita menghitung bijaksana, dikatakan. Biarlah kita menjadi orang-orang yang bijaksana menghitung hari-hari kita saudara. Yang kedua yaitu mempelajari firman Tuhan. Mempelajari firman Tuhan adalah langkah penting dalam proses menuju pengenalan Tuhan yang lengkap, dikatakan. Kita perlu mempelajari firman Tuhan secara mendalam dan memahami otoritas dan kekuatan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dan pastikan firman yang mungkin kita baca renungkan itu menyentuh kehidupan sehari-hari kita. Menyentuh kehidupan kita sehari-hari. Pekerjaan kita, bisnis kita saudara. Apapun itu, hubungan kita, keluarga kita dan sebagainya. Saya percaya. Supaya apa saudara, waktu kita mempelajari firman ini terus-menerus mendalam, dikatakan. Supaya kita memahami otoritas dan kekuatan firman Tuhan. Karena Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang dahsyat saudara. Dia Allah yang menyatakan, memulihkan setiap kita lebih lagi. Dan yang terakhir, yang ketiga, mengalami kehadiran Tuhan. Mengalami kehadiran Tuhan adalah langkah akhir dalam proses menuju pengenalan Tuhan yang lengkap. Kita perlu terus mencari Tuhan dan mempelajari firman-Nya untuk mengalami kehadirannya dalam hidup kita secara langsung. Dan saya percaya ini Tuhan mau untuk kita terus mengalami hadirat-Nya. Terus kita minta hadirat-Nya. Bicara tentang kehadiran Tuhan saudara. Bicara tentang Tuhan menuntun. Bagaimana Musa berkata bahwa bagaimana kami dibedakan dengan bangsa-bangsa orang yang tidak mengenal Tuhan. Bukankah dengan Engkau yang ada di tengah-tengah kami saudara. Pastikan Tuhan ada di tengah-tengah kita. Ada satu kata yang menarik buat saya pribadi buat hari-hari ini. Dan ini menjadi pegangan saya juga. Pastikan Tuhan itu ada di dalam perahu kita saudara. Pastikan Tuhan sudah ada di perahu kita. Kita berdoa. Bapak terima kasih buat pagi ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Hari ini mengajar kami dari pengenalan yang samar kepada pengenalan yang lengkap. Pelajaran yang Tuhan ajar kami untuk yang pertama. Untuk kami terus Tuhan mengalami pengenalan yang lengkap. Yang pertama kami mencari Tuhan. Kami mencari Tuhan, terus mencari Tuhan dan mempelajari firman-Nya untuk memperdalam pengenalan kami akan Tuhan.
Dan kami percaya waktu kami berusaha untuk sungguh-sungguh Tuhan untuk mengenal Engkau, Engkau akan muncul Tuhan seperti fajar, seperti hujan Tuhan. Dikatakan seperti hujan yang turun Tuhan. Dikatakan seperti hujan yang turun pada akhir musim dan mengairi bumi. Dan yang kedua, mempelajari firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, waktu kami mempelajari firman Tuhan secara mendalam dan memahami otoritas kekuatan firman Tuhan, itu terrefleksi dalam kehidupan kami. Dan yang ketiga, mengalami hadirat-Mu Tuhan. Kami dalam proses pengenalan kami yang lengkap, kami terus mencari Tuhan dan mempelajari firman, dan kami mengalami akan kehadiran Tuhan secara langsung dalam kehidupan kami. Terima kasih, berkati firman yang kami dengar pagi ini, dan kami ukir dalam lubuk hati kami Tuhan, sehingga sambil kami membacanya Tuhan mengingatkan kembali Tuhan, sehingga membuat firman ini menguatkan kami, membuat mengajari kami bertumbuh buah lebih lagi Tuhan. Terima kasih, berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari dan aktivitas apapun dikerjakan Tuhan berhasil. Kiranya tangan Tuhan menolong Tuhan dalam nama Yesus. Biarlah yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Biarlah pagi ini Tuhan, siang, sore, malam ini kami percaya Tuhan perkenanan-Mu atas setiap kami lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menjaga kami Tuhan, keluar masuk kami sepanjang hari ini. Biarlah tangan-Mu terulur atas setiap kami, dan Engkau menumpangkan tangan-Mu dan memberkati kami Tuhan pagi ini. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai kami dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di orang yang permai. Dan biarlah berkat minyak anggur gandum yang terbaik Tuhan dari pemeliharaan-Mu Tuhan nyatakan setiap kami. Terima kasih pagi ini kami kembalikan setiap hormat, pujian, kemuliaan bagi nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. Tetap andalkan Tuhan dan alami hadirat-Nya. Amin. Amin.